Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Febrianti. Di sini saya ingin menerangkan mengenai kalimat efektif dan paragraf. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan, pikiran, dan juga perasaan penulis sebagai dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca, seperti yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh penulisnya. Kalimat efektif juga disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau yang kita sebut ejaan EYD, yang di dalam satu kalimatnya itu terdapat SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara atau diantaranya melalui penggunaan sebagai pola kalimat, jenis atau bentuk kata. Yang kedua, berbagai unsur kalimat membentuk satu kesatuan bentuk dan arti. Contoh dari kalimat efektif. Yang pertama, supaya naik kelas kita harus belajar. Saya bekerja sungguh-sungguh agar sukses. Yang ketiga, ibu memasak ayam goreng. Dari contoh kalimat itu, semua terdapat ejaan EYD yang benar atau terdapat SPOK, seperti S, ibu itu subjek sebagai subjek, P, predikat itu memasak, objek, O-nya itu adalah objek yaitu ia memasak ayam, dan K-nya itu keterangan yaitu ayam goreng. Itulah yang dimaksud dengan kalimat efektif atau kalimat yang tersusun, kalimat yang memiliki kaidah atau kalimat yang sempurna. Selanjutnya yaitu paragraf atau yang kita sebut alinea. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengacu pada satu topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan dengan satu topik. Setiap paragraf boleh saja terlihat atas satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, bahkan lebih dari kalimat pun, asalkan kalimat-kalimat tersebut tetap membicarakan satu topik. Fungsi paragraf yang pertama, menampung dari sebagian kecil ide pokok keseluruhan tulisan. Yang kedua, memudahkan pemahaman ide pokok pengarang. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan ide pokok secara sistematis. Selanjutnya, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami jalan pikiran pengarang. Selanjutnya, menyampai ide pokok pengarang ke keadaan pembaca dan sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Contoh dari paragraf itu adalah suatu kalimat yang menjorong ke belakang dan minimal batas dari paragraf itu adalah 4 kalimat. Struktur paragraf yang pertama ada kalimat topik, di mana kalimat topik ini mengandung masalah yang potensial untuk diuraikan atau merupakan kalimat lengkap, mempunyai arti yang jelas dan dapat dibentuk tanpa ada kata sambung. Contohnya, sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, tanggung jawab Niko semakin berat. Semua biaya hidup keluarga berada di pundaknya. Dia harus menyelesaikan utang piutang orang tuanya yang meninggal itu. Selain itu, kelanjutan sekolah adik-adiknya juga harus dipertahankan. Usaha kecil mengelola tambak peninggalan ayahnya pun harus dilaksanakan. Selanjutnya, paragraf ada terdapat transisi. Transisi itu adalah kelanjutan dan lagi, lalu, bahkan dan lain sebagainya. Transisi juga termasuk urutan waktu seperti dahulu, besok, kemarin, kini, ataupun setelah, ataupun sementara. Dan selanjutnya transisi klimaks yaitu paling se-nya terakhir. Dan yang selanjutnya transisi perbandingan yaitu ibarat, bak, bagaikan, semisal. Yang kelima, transisi kontraks yaitu tetapi, namun, sebaliknya, dan walaupun. Yang keenam, transisi jarak, di sini, di sana, di situ, dekat ataupun jauh dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transisi ilustrasi, misalnya konkret atau umpamanya.
Yang terakhir, transisi sebab akibat. Contohnya karenanya, sebabnya, akibatnya, atau oleh karena itu. Selanjutnya, struktur paragraf terdapat kalimat penjelas, di mana tidak dapat berdiri sendiri jika belum dihubungkan dengan yang lain, artinya kalimat yang belum jelas, merupakan kata sambung dan juga mengandung rincian, contoh, atau keterangan. Dan selanjutnya ada kalimat penegas. Kehadirannya dalam paragraf tidak bersifat mutlak. Kalimat penegas hadir apabila penulis merasa memerlukan penegasan ulang makna tulisannya. Biasanya hadirnya sebagai penanda bentuk paragraf induktif, deduktif, atau campuran. Jadi di dalam paragraf itu terdapat gagasan utama atau gagasan pokok, seperti induktif yang berada di awal kalimat, deduktif di akhir kalimat, atau campuran ada di awal ataupun di akhir kalimat. Sebuah paragraf yang baik memiliki 3 syarat utama, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, dalam kesatuan adalah sebuah paragraf yang mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan penjelas atau pengembang. Yang kedua, kepaduan paragraf disebut jika antar kalimat dapat dirangkai dengan baik, sebab suatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri dan terlepas dari gagasan pokoknya. Terakhir, kelengkapan. Kelengkapan adalah sebuah kalimat penjelas cukup untuk menunjang kejelasan topik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.